Hai Stella Family, bagaimana kabarnya? Hari ini bersama saya, Dr. Aprilia Adelina Barus, dalam acara kita sore ini, Dr. Stella, kita akan berbincang-bincang dengan dokter gigi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Kita sapa dulu ya, Dr. Gigi Surya Siawang. Selamat sore dokter. Sore. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Terima kasih dokter sudah hadir dalam IG List. Dokter Stella, sore ini, Stella Family, sore ini adalah kabar gembira karena Dokter Gigi Surya Siawang akan berbagi tentang perawatan gigi dan mulut di masa kehamilan. Seberapa penting sih merawat kesehatan gigi dan mulut semasa kehamilan? Dan apakah kondisi gigi dan mulut juga akan berdampak bagi kesehatan janin? Stella Family, sudah siap ya untuk mendengar penjelasan dari Dr. Gigi Surya Siawang? Dan jangan lupa, khusus untuk penanya akan diberikan voucher diskon 25% untuk perawatan gigi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Terkhusus untuk ibu hamil yang bertanya, nanti boleh diketik ya. Nanti diketik ibu hamil, lalu pertanyaannya. Oke Stella Family, silakan kepada Dr. Gigi Surya untuk berbagi tentang materi perawatan gigi di masa kehamilan. Silakan dokter. Oke, terima kasih buat waktunya ya. Ini kita langsung mulai aja. Nah, ini jadi untuk perawatan gigi dan mulut di masa kehamilan, banyak yang bilang kan kalau waktu hamil itu kita mau merawat gigi itu banyak yang ragu. Boleh nggak, boleh ini, boleh itu, boleh perawatan, atau ada boleh sabuk gigi di masa lagi hamil. Nah, di sini kita jelaskan secara merinci ya, berikut dengan masalah-masalah apa aja yang ada kalau di saat waktu pasien lagi hamil, perubahan apa aja yang ada dalam mulut kita. Ya. Oke. Nah, ini kita mulai dari pertumbuhan gigi susu dulu ya. Karena kan seperti biasa semua dimulai dari anak-anak dulu ya. Nah, jadi untuk pertumbuhan gigi susu itu dibagi ke 4 fase. Fase pertama itu jadi dari ibu sudah hamil 6 minggu saja ya, itu gigi kita udah terbentuk sebenarnya. Nah, jadi substrat-substrat yang inti dari si gigi susu itu udah terbentuk di 6 minggu setelah kehamilan ya. Baru masuk lagi ke fase kedua ya, setelah 3 bulan ya, itu jaringan-jaringan keras, jadi gigi di dalam mulut kita udah mulai ada bentuknya. Kalau yang tadi fase 1 kan masih belum ada bentuk ya, fase kedua udah mulai ada bentuk tapi masih di dalam tulang rahang ya. Nah, baru fase ketiga setelah anaknya lahir ya. Nah, ini si gigi-gigi yang sudah terbentuk ini mau dia keluar dari gusi ya. Kemudian fase terakhir, fase keempat itu ya, gigi susunya pun tanggal digantikan sama gigi permanen ya. Oke. Nah, ini nih. Nah, jadi pertanyaan yang sering muncul itu apakah aman gitu kita berobat gigi ya waktu hamil. Nah, dari Asosiasi Kedokteran Gigi di Amerika, terus Asosiasi Obstetrik dan Ginekologis di Amerika juga, itu mereka malah menganjurkan untuk kita merawat gigi sedini mungkin di masa kehamilan. Bahkan sebelum hamil itu udah dikontrol ya. Kemudian itu perubahan-perubahan pada ibu hamil kan banyak nih perubahan-perubahannya ya. Nah, beberapa perubahan yang banyak terjadi yang biasanya ngefek ke bagian gigi dan mulut ya, itu sih peningkatan hormon ya, biasa itu ya. Terus dari kebiasaan makan juga kita berubah ya, dari yang biasanya mungkin makan cuman sedikit, ini mungkin agak naik.
Dari yang biasa nggak makan manis, tiba-tiba jadi mau makan manis, ya. Nah, jadi yang barang-barang seperti itu kan yang akan mengefek ke kondisi gigi dan mulut kita, ya. Nah, terus kalau ibu lagi hamil itu pun kadang pembersihan gigi itu jadi agak menurun. Kenapa menurun? Kadang ibu-ibu tuh udah capek kan, kadang mau sikat gigi juga mual, terus gusi di ibu hamil itu cenderung mereka agak lebih sensitif. Jadi begitu kita sikat, ya dia lebih cepat, kadang lebih cepat berdarah. Nah, terus dia agak mau ada ngilu, ya. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu yang biasa bikin gigi si ibu hamil itu, ya, lebih cepat keropos, ya, soalnya kan nggak disikat dengan benar, ya. Jadi ini kita langsung ngaruh ke masalah gigi dan mulut yang paling sering di masa kehamilannya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi waktu ibu-ibu sedang hamil, ya. Nah, salah satunya itu gigi goyang, ya. Jadi dari yang sebelum hamil tuh gigi masih kokoh, masih kuat, tiba-tiba pas hamil kok goyang giginya, ya. Terus selain itu juga ada bau mulut, ya. Bau mulut salah satunya juga bisa disebabkan oleh yang tadi, ya, yang kita pas mau sikat gigi tapi nggak enak, mual kayak, atau gusinya nggak enak, sakit, ya. Terus berikutnya itu juga ada gingivitis. Nah, gingivitis itu apa? Gingivitis itu jadi kayak ada peradangan di gusi di bawah gigi kita, ya. Jadi kalau kita bisa lihat di gambar ini, ya, di bawah gigi itu gusinya cenderung lebih merah, ya, merah seperti merah darah dibandingkan dengan gusi normal yang merahnya agak ke pink, ya. Nah, ini sering terjadi ini, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang nggak kalah sering juga ada karies kayak bolong, ya, bolong gigi, ya. Nah, jadi karena kita sikatnya juga kurang, mungkin cara sikatnya juga kurang betul, ya. Nah, ditambah lagi asupan nutrisi yang kurang. Misalnya nih, nanti si anak lagi butuh kalsium, tapi ibunya nggak ada asupan kalsium yang cukup. Jadi si anak kan ngambil dari ibunya. Ibunya diambil berkurang, tambah lagi sikatnya kurang. Nah, jadilah giginya makin cepat bolong. Si bakterinya pesta tuh nanti di dalam mulut tuh, ya. Oke. Berikutnya lagi itu ada periodontitis, ya. Nah, periodontitis itu tahap lanjut dari yang tadi, ya, yang gingivitis itu. Jadi setelah gigi si gusi-gusinya itu meradang, ya. Nah, baru dari meradang itu makin lama makin parah, ya. Jadi itu akan ada ngefek ke tulang yang di dalam gusi. Nah, tulang yang di dalam gusi itu lama-lama jadi hancur, ya. Baru giginya jadi kita bisa lihat gusinya agak turun, giginya pun mulai ada goyang kadang-kadang, ya. Berikutnya lagi ini cukup sering, ya, ada tumor pada saat kehamilan, ya. Nah, biasanya sih tumornya kecil, ya. Pada banyak kasus tumornya cuma kecil saja seperti yang di sebelah kiri layar kita, ya. Nah, cuman untuk beberapa kasus, ya, bisa saja dia tumbuh jadi agak besar seperti yang di sebelah kanan, ya. Oke. Nah, ini jadi kalau udah ada seperti ini biasanya sih penanganannya kita angkat aja sih, ya, nggak ada hal yang membahayakan sampai gimana. Cuma kalau misalnya dia udah agak besar seperti yang di sebelah kanan, nah agak repot, ya. Lain lagi dia ada erosi gigi, ya. Nah, jadi erosi gigi itu, ya, kita tunggu slide ini. Nah, erosi gigi itu kita bisa lihat tuh, jadi gigi kan ada lapisannya, ya. Ada lapisan email yang warna putih, ya. Kalau gini kita perhatikan di ilustrasi di sebelah kiri layar dulu.
ya. Nah, ada lapisan email di sebelah kiri, ya. Nah, terus di bawah email itu ada lapisan dentin, ya. Baru setelah dentin baru ada saraf sama pembuluh darah. Nah, kalau di saat kehamilan banyak kejadian di mana si email itu jadi lebih gampang terkikis, ya. Udah lebih gampang terkikis, itu kita bisa lihat perbandingannya antara gambar yang sebelah kiri di sebelah kanan kita, ya, antara atas dan bawah, ya. Yang atas itu giginya masih berbentuk tuh, masih bagus-bagus, ya. Kayak begitu udah erosi dia kayak udah rata gitu, kayak nggak ada bentuknya lagi, ya. Nah, jadi kayak gini juga itu bisa bikin giginya ngilu. Kenapa bisa bikin giginya ngilu? Ya, kalau nggak ada lapisan emailnya lagi, ya, otomatis kontak antara makanan atau minuman kita itu lebih dekat ke arah saraf, ya, karena nggak ada lapisan pelindung dari email lagi. Ya, jadi otomatis gigi akan lebih sensitif. Biasanya ngilu-ngilu semua itu satu mulut. Oke. Nah, berikutnya itu, nah ini ya. Nah, ini jadi sampai sekarang ya masih banyak tambalan kita, ya, yang memakai tambalan yang metal, ya, tambalan amalgam, ya. Nah, itu yang dari zaman dulu tuh memang tambalannya kuat kali. Ya, cuman ya sejak kejadian Jepang, ya, di mana ada kebocoran merkuri, itu sebenarnya satu dunia itu udah nggak boleh lagi ada tambalan ini. Ya, jadi kenapa? Ya, karena merkuri ada di dalam amalgam. Merkuri dipakai untuk mencampur, ya, tambalan itu, ya, untuk supaya si tambalan itu bisa merekat ke bersatu dan dimasukkan ke gigi, ya. Nah, cuman merkuri ini kan akan dilepaskan secara terus-menerus sepanjang tahun, ya, bahkan seumur hidup, ya. Nah, kalau merkuri dilepaskan terus-menerus, ya, si ibu-ibu itu kan akan makan terus tuh merkurinya, ya. Nah, jadi itu bisa banyak gangguan kalau kita makan terus. Nanti kalau misalnya apa yang ibu makan kan biasanya diserap sama bayinya juga, ya. Nah, jadi nanti si anak kita itu bisa ada kemungkinan gangguan perkembangan otak, ya. Nah, nanti kemampuan bayinya juga bisa susah. Misalnya dia mau jalan pun lemas, ya, pas waktu setelah dilahirkan, ya. Mungkin juga bisa ada gangguan bicara, ya, gangguan dalam mengingat, ya. Nah, terus kadang-kadang juga bisa jadi ADHD, ya, jadi attention deficit hyperactivity disorder, ya. Nah, jadi sebisa mungkin disarankan kalau misalnya ibu-ibu yang hamil di dalam mulutnya masih ada tambalan amalgam, ya itu kita gantilah ke tambalan yang baru, ya, yang nggak ada merkurinya lagi. Oke, kalau memang untuk giginya cuma 1 biji yang ada tambalan, ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya banyak 5-6 biji ya harus diganti itu, ya, karena panduan untuk masa sekarang tambalannya sebenarnya udah nggak disarankan, ya. Memang sih dia masih tetap pilihan tambalan yang paling kuat sampai sekarang, bahkan lebih kuat dari tambalan yang kita pakai sekarang, ya. Nah, jadi apa ini yang perlu kita lakukan? Yang paling pasti sih kita harus sikat gigi, ya. Sikat gigi yang benar, ya, dengan pasta gigi yang berfluoride 2 kali sehari, ya. Dan kalau misalnya diperlukan, kita misalnya antara 2 gigi nih, ya, biasanya suka ada celah, bisa gigit makanan, ya, itu kita perlu ada tambalan selain sikat gigi, ya, kita perlu pakai benang gigi lagi. Dan kalau celah ini udah membesar, ya, udah besar banget, kita bisa pakai tambahan sikat dental, ya, sikat dental dan sikat dan benang gigi itu bisa dibeli di supermarket lah, ya. Oke. Nah, sikat gigi juga ini 2 kali, kita 1 kali di malam hari, ya, sebelum tidur, ya, atau udah gak ada aktivitas apapun kecuali air putih, ya. Terus pagi hari kalau bisa sih setelah sarapan, ya, 1 jam setelah sarapan. Kenapa kita perlu sikatnya 1 jam setelah makan? Ya, karena begitu kita makan kondisi mulut kita itu agak asam pH-nya, ya. Jadi kalau kita sikat, ya,
nanti bagian email yang tadi dijelaskan di depan itu lebih gampang terkikis. Oke. Nah, jadi kalau lebih gampang terkikis nanti efek kedepannya apa? Efek kedepannya yang ngilu lah. Ya. Nah, memang kalau 1-2 kali sih nggak apa-apa ya. Jadi kalau dilakukan 10 tahun ya habis juga emailnya kan. Oke, terus ya ini biasanya kita perlu makan makanan yang sehat ya, yang manis-manis agak dikurangi. Ya kalau memang suka kali ya nggak apa-apa asal disikat giginya ya. Jangan nanti udah sikat gigi malam, makan lagi, sikat lagi, makan lagi ya. Jadi terakhir tuh harus sikat ya, jangan ada makan lagi. Oke, merokok ini udah pasti ya, jangan ya. Sama ingat kontrol ke dokter gigi ya. Kontrol ke dokter gigi, kasih tahu dokter giginya, oh ya ini saya sedang hamil nih berapa bulan, atau saya mau merencanakan hamil nih. Jadi nanti tindakan yang dari dokter giginya itu akan diperuntukkan untuk memang ibu yang hamil atau menuju ke hamil gitu ya. Nah, karena tindakannya agak berbeda dengan yang tindakan yang biasa. Oke. Nah, jadi ini banyak pertanyaan nih. Nah, ketika hamil itu aman nggak gitu kita perawatan saraf gigi ya? Nah, kalau misalnya nanti mau cabut itu aman nggak kita kalau pakai anestesinya, pakai obat biusnya? Nah, kalau mau ronsen aman nggak? Atau kita bersihkan karang, pemasangan behel ya, sama pembuatan gigi tiruan itu semua aman ya sebenarnya ya, asal dilakukan di waktu yang tepat oleh dokter gigi. Ya, jadi dokter gigi akan tahu nih kapan kita melakukan ini, terus bahan-bahannya juga akan selektif untuk yang khusus diperuntukkan untuk ibu hamil atau yang akan menuju ke hamil. Ya, nah untuk pemasangan alat ortodonti memang disarankan ya setelah hamil lah baru kita pasang, soalnya kan itu nggak urgent banget kan. Terus biasa sih yang penting-penting kali itu yang perawatan saraf atau cabut gigi ya. Itu kan memang kalau kata giginya udah sakit ya kita terpaksa harus sudah tindak ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi kapan nih waktu yang terbaik untuk kita ke dokter gigi ya? Nah, kita ke dokter gigi itu sebenarnya ada 4 waktu ya. Nah, 1 sebelum hamil atau waktu kita udah merencanakan untuk hamil. Kenapa ya? Nah, di saat kita mau merencanakan hamil ya, kita perlu ke dokter gigi untuk ya kita mencegah jangan sampai si gigi itu bermasalah di trimester pertama. Karena di trimester pertama ya itu si janin itu masih rentan kali ya. Nah, jadi kita sebisa mungkin nggak ada tindakan di sana. Nah, jangan sampai ya. Nah, begitu udah hamil awal, hamil muda kan, aduh sakit gigi, aduh bengkak giginya. Nah, repot nanti kita. Ya, kalau bisa sih kita nggak akan ada kejadian itu, ya, supaya si ibu juga nyaman ya, nggak ada gangguan dari sakit-sakit gigi ya. Jadi makanya kita lakukan perawatan, selesaikan sebisa mungkin sebelum masa hamil. Ya, kalau misalnya udah kelewat nih, udah keburu hamil, ya udah kita trimester 2 aja kita bereskan. Trimester 2 sejajarnya udah lumayan kokoh ya. Nah, jadi banyak kerjaan yang bisa kita lakukan ya. Nah, terus setelah trimester 2 ya, kita lebih baik kontrol lagi di trimester 3 sebelum si anaknya lahir ya. Nah, kenapa ya? Supaya di saat nanti si anaknya udah lahir kan udah repot tuh, udah banyak yang kita mau uruskan, udah nggak ada waktu, nggak sempat lagi di bulan-bulan awal. Nah, jadi jangan sampai ada sakit gigi ya. Nah, baru kemudian yang nggak kalah penting itu 3 bulan setelah melahirkan ya, kalau bisa kontrol lagi ke dokter gigi. Nah, kenapa? 1 untuk kontrol ibunya ya, jadi kita untuk pastikan kondisi gigi dan mulut ibunya masih dalam keadaan yang prima ya. Kedua, untuk kita instruksikan ya untuk si gigi anaknya. Nah, jadi si gigi anak itu nanti bulan-bulan 4 setelah dia lahir ya, nah dia udah mulai itu mau keluar
Nah, jadi 1 bulan sebelumnya kita udah kontrol dan dokter gigi akan kasih tahu, oh ini gimana nih kita caranya untuk ngejaga gigi anak itu dari semasa awal-awal. Cara ngebersihinnya gimana, pakai alatnya apa, ini perlu pakai odol anak atau enggak dari awal, ya. Jadi semua udah dikasih tahu, ya. Oke. Nah, sebelumnya ini saya mau tambahkan ya, ini ada satu ya. Nah, jadi kalau untuk ibu hamil nanti setelah melahirkan, ya, sebisa mungkin kita menyusui, ya. Jadi ASI eksklusif itu kalau bisa sih jadi kewajiban lah minimal 6 bulan pertama, ya, karena itu penting banget, ya, penting buat ibunya dan penting buat gigi anaknya juga, ya. Nah, di dalam ASI itu udah komplit semua, Tuhan menciptakan kita udah lengkap di bagian sana, ya. Nah, jadi ketika kita menyusui, ya, gigi itu akan terangsang untuk lebih cepat tumbuh juga. Gigi anaknya dia lebih cepat tumbuh dan lebih kokoh. Nah, berbeda ya sama orang anak-anak yang dari awal udah pakai sulfor ya. Jadi jangan sedikit-sedikit sulfor lah di awal. Nah, kalau bisa kita usahakan 6 bulan pertama itu tetap ASI, ya. Nah, itu supaya gigi anak itu juga lebih kokoh, lebih bagus, dan di dalam ASI itu juga ada antibakteri. Nah, yang dia bisa bikin si gigi susu itu lebih kuat, ya. Dari penelitian tuh dikasih tahu kalau anak yang ASI itu lebih kecil kemungkinan untuk giginya berlubang daripada anak yang supor, ya, dengan catatan tetap disikat. Nah, ya, kalau nggak dibersihkan ya sama aja berlubang, ya. Oke. Nah, ini ya, jadi gigi dan mulut itu merupakan salah satu elemen yang esensial dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa makan atau nggak enak makan, ya. Percuma kita cari uang banyak-banyak tapi nggak enak makan, kan. Nah, jadi jagalah baik-baik dari awal mula, ya, untuk memaksimalkan kualitas hidup yang terbaik untuk kita semua dan untuk anak-anak kita, ya. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya. Baik, terima kasih untuk dokter. Terima kasih untuk Dokter Gigi Surya Siawang yang telah membagikan pengetahuan untuk kita. Saya merasa IGLIF ini sangat bermanfaat. Bagaimana Stella Family? Nah, saya mau memberitakan bahwa Dokter Gigi Surya Siawang ada praktik di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 1:30 sampai jam 3:30. Jadi bagi Stella Family yang mau berkonsultasi, yang mau memeriksakan giginya, silakan Senin, Rabu, Jumat jam 1:30 sampai 3:30. Dok, kita ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Iya. Ya. Pertanyaan yang pertama, saya bacakan ya, Dok. Dari Ibu Jahara Novita. Dok, obat apa yang bisa dikonsumsi untuk ibu hamil ketika mengalami denyut gigi pada trimester pertama? Untuk pertolongannya apa ya, Dok? Terima kasih, Dok. Nah, untuk trimester pertama itu masih rentan banget ya. Kalau lebih baik sih langsung ke dokter giginya. Cuman kalau misalnya masih belum sempat ke dokter gigi ya pakai paracetamol aja dulu sementara. Tapi jangan terlalu banyak ya, dan segera cari dokter gigi yang terdekat. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Pertanyaan berikutnya, halo Ibu Kuishan. Dok mau tanya, mengapa kalau di Indonesia lagi sakit gigi tidak boleh langsung dicabut giginya, Dok? Terima kasih, Dokter. Nah, ini banyak ya beredar ya di Indonesia, memang sering sekali dijumpai pasien-pasien yang ngomong gitu ya. Sebenarnya lagi sakit gigi boleh-boleh aja dicabut ya. Nah, cuman dicabutnya memang oleh dokter gigi yang udah profesional ya. Nah, banyak beredar itu karena setelah kita cabut di waktu pasien masih sakit ya, itu pasien masih merasakan sakit di 24 jam pertama minimal. Nah, jadi mungkin itu yang diminimalkan sama orang-orang. Ya udahlah, langsung bilang aja nggak boleh. Nah, kalau dibilang nggak boleh kan ya pasien juga nggak mau cabut kan. Tapi sebenarnya sih nggak ada masalah sih.
boleh dicabut ya, cuman dengan resiko di 24 jam pertama itu masih ada rasa sakit ya. Nanti kita minimalkan dengan obat-obatan. Baik, terima kasih dokter. Halo Ibu Lady in Red, seorang ibu hamil. Oke. Dok, apakah ibu hamil boleh menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, dok? Dan apakah ibu hamil boleh menggunakan obat kumur untuk membuat nafas lebih segar, dok? Terima kasih dokter. Untuk pasta gigi fluoride boleh ya. Nah, boleh kita pakai karena kenapa? Ya, karena balik lagi di pasta gigi fluoride itu dia kandungan fluoride-nya itu dia bisa membantu menjaga struktur gigi ya, untuk supaya gigi kita tetap lebih bagus ya, tetap dalam kondisi prima. Nah, yang fluoride itu baru bisa bekerja kalau dia ada kontak sama gigi. Jadi mau nggak mau kita harus pakai pastanya, bukan diminum ya. Nah, tapi dia harus disikat ya. Nah, terus satu lagi yang obat kumur. Yang obat kumur untuk menjaga kesegaran mulut ya. Nah, untuk menjaga kesegaran mulut sebenarnya pakai sikat gigi aja udah cukup ya. Tanpa obat kumur pun sebenarnya nggak ada masalah. Saya biasa suka sarankan pasien malah nggak usah pakai obat kumur. Nah, cukup sikat gigi, tapi sikat gigi yang benar dengan cara yang benar di waktu yang tepat. Nah, untuk cara dan waktunya kan tadi saya udah bilang ya, dia di 2 kali malam hari setelah nggak ada aktivitas makan dan minum apapun kecuali air putih, pagi hari kalau bisa 1 jam setelah sarapan ya. Untuk cara sikatnya mungkin ini bisa ditanyakan ke dokter gigi langganan aja ya. Nah, biasanya dokter gigi akan menjelaskan untuk kondisi giginya satu-satu orang ini lebih bagus cara pakai teknik sikat yang gimana ya, itu yang dipraktekkan. Kita boleh dikunjungi ke Stella biar kita jelaskan lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih dokter. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir ya dokter. Oke, untuk Stella Family yang masih ingin bertanya, silakan dapat berkonsultasi langsung ke Poli Gigi di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris. Oke, pertanyaannya adalah, dok, gigi bayi itu tumbuhnya di umur berapa? Dan di umur berapa gigi susu itu tanggal? Kemudian pertanyaan yang kedua, dok, berapa lama sekali anak harus cek gigi? Dan anak saya eksklusif ASI 2 tahun. Selepas ASI, anak minum fresh milk dan anak support pediatrian. Oh, mungkin maksudnya berapa lama sih, dok, jarak anak harus cek gigi untuk berikut ini juga. Terima kasih, dokter. Oke, ini agak panjang ya. Iya, dok. Saya apa dulu? Yang pertama tentang gigi susu, dok. Kapan tumbuhnya dan kapan tanggalnya? Gigi susu kapan tumbuhnya itu mulai 4 bulan setelah lahir ya, itu gigi susu udah mulai mau tumbuh ya. Memang variasinya plus minus ya, antara satu anak ke anak lain bisa aja ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat ya. Tapi plus minus sih 4 bulan udah mulai tumbuh. Terus tanggalnya gigi susu mulai tanggal itu plus minus 6 tahun ya. Jadi begitu 6 tahun ya, gigi pertama itu udah mulai tanggal sampai nanti di umur 12 umur 13. Nah, begitu umur 12-13 itu rata-rata gigi sudah berganti ke permanen semua ya. Balik lagi ke plus minus ya. Ada yang bisa lebih lambat, ada yang bisa lebih cepat ya. Nah, untuk kalau misalnya yang udah terlambat ya, dan terlambat sekali ya, biasa kita periksakan apakah gigi itu. Kadang ada sebagian kasus yang dimana giginya nggak ada benih memang. Nah, jadi kalau nggak ada benih ya kita harus cari alternatif yang lain supaya si anak itu masih tetap bisa ngunyah, bisa tetap makan enak kan. Terus habis itu apa lagi? Berapa jarak untuk cek gigi pada anak? Nah, cek gigi pada anak sama dewasa saya tetap berprinsip kalau cek pertama itu tetap 3 bulan sekali ya. Nah, di saat kita 3 bulan sekali ya, begitu diperiksakan ke dokternya, kalau dokternya merasa oh ya si pasien sudah bisa menjaga gigi dan mulut dengan baik nih, baru kita mundur 6 bulan. 6 bulan kalau masih bisa dijaga dengan baik ya. Nah, untuk dewasa kita mundur ke 1 tahun, tapi anak-anak tetap 6 bulan
ya. Tapi kalau si anak atau si yang dewasanya ya nggak bisa jaga gigi dan mulut dengan baik, 3 bulan tuh lanjut terus, 3 bulan dan seterusnya ya. Baik dokter, terima kasih. Untuk 3 orang penanya yang akan mendapatkan voucher diskon 25% untuk maternal dental care, yang pertama adalah Ibu Wisien, yang kedua Ibu Lady, yang ketiga adalah Ibu Zahara. Silakan untuk ketiga penanya, silakan langsung mengambil vouchernya di RSIA Stella Maris. Dan voucher ini berlaku paling lama 31 Mei 2021, jadi hanya sampai pada bulan ini saja. Baik, terima kasih untuk Dr. Gigi Surya, terima kasih sudah membagikan informasi untuk kita semuanya, untuk Stella Family. Terima kasih Stella Family, saya Dr. Aprilia, saya undur diri dari IGLIPS Stella kita. Terima kasih Stella Family sudah bergabung. Selamat sore, salam Dr. Stella.